Yudhistira. Halo, Cynthia dan sahabat Eljon. Nah, kita lanjut lagi nih ya, dokter berbicara mengenai rapid test tadi. Oke. Nah, tadi kan terakhir Cynthia bertanya, sebenarnya boleh apa enggak masyarakat ini melakukan rapid test sendiri di rumah, dan sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya dokter. Nah, untuk alatnya sendiri sebenarnya yang dijual di aplikasi belanja online ya, itu sebenarnya gimana dokter? Kualitasnya akuratkah atau seperti apa? Iya, itu sejujurnya saya nggak mempelajari masing-masingnya ya. Jadi, tapi pada prinsipnya coba kalau menggunakan rapid test itu, kita bisa lihat brandnya apa, dan misalnya kayak yang tadi saya sebut merek Wonf, itu yang dipakai untuk di Jawa Barat dan di Jakarta, ya kan ada dari kitnya, dari rapid test kitnya, dia juga nunjukin sensitivity-nya itu berapa. Gitu. Jadi dilihat dari situ sih kualitasnya. Dia berani mengklaim akurasinya atau sensitivitasnya paling enggak berapa. Kemudian dokter, kalau misalnya kita sudah melakukan rapid test dan hasilnya keluar, gitu ya, hasilnya keluar, kemudian apa yang harus dilakukan jika hasilnya positif? Atau misalnya hasilnya negatif, apa yang harus dilakukan, dokter? Oke, jadi tadi itu balik lagi ke sesuai alurnya penanganan COVID-19 dari Kemenkes yang revisi 4. Nanti ditampilin aja alurnya. Kalau hasilnya positif, kita cek dulu pakai PCR. Jadi kita cari dulu penyebab kebakarannya, gitu kan. Kita cari dulu penjahatnya itu siapa. Oke, ketemu, baru dia confirm bahwa pasiennya itu memang terinfeksi COVID-19, terinfeksi SARS-CoV-2. Kalau hasilnya negatif, cek lagi 10 hari kemudian, 10 hari harus diisolasi total di rumah gitu. Oke, karena kalau misalnya kita keluar rumah, kita ulang lagi hitungnya dari hari ke-0 gitu. Karena kita kan jadi terpapar sama orang lain lagi gitu. Jadi kita minimal kontak sama orang lain, 10 hari kemudian kita cek kalau hasilnya negatif lagi, oke. Kalau hasil negatif lagi ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia tidak sakit. Yang kedua, badannya itu nggak bisa mendevelop kekebalan tubuh. Tadi saya belum sebut. Jadi ada populasi orang-orang yang memang punya kelainan sistem imun kan, dengan kekebalan tubuh. Orang yang sakit, misalnya sakit autoimun, cancer, kemudian sakit HIV gitu ya, AIDS, itu kan kekebalan tubuhnya jelek gitu. Jadi negatif itu bisa jadi kekebalan tubuhnya yang nggak bisa bikin polisinya gitu. Tapi kalau orangnya sehat-sehat aja, 2 kali pemeriksaan negatif, kita bisa anggap dia tidak terinfeksi COVID-19. Oke, baik. Berarti sebenarnya rapid test untuk corona ini tidak ada resiko tertentu ya, atau dampaknya, dokter ya? Nope, nggak ada. Okay. Cuman periksa darah biasa kok. Tapi balik lagi mengklarifikasi bahwa rapid test itu tidak untuk setting ya, tidak diagnosis. Jadi untuk settingnya setting research, penelitian, atau setting survei gitu. Jadi sekali lagi mungkin yang buat diklarifikasi, please do not jump to conclusion kalau misalnya hasilnya apa itu dari rapid test doang. Oke, baik. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Nah, sekarang kita berada di segmen terakhir. Dan di segmen kali ini kita akan melanjutkan tadi pembicaraan kita untuk tentang rapid test sendiri. Semuanya sudah dijelaskan sama Dr. Yudhistira dan pastinya sudah cukup lengkap. Dan tadi kan terakhir kita berbicara tentang swab test ya, seperti apa. Nah, saya mau tanya nih kepada Dr. Yudhistira. Halo dokter. Halo. Nah dokter, tadi kan kita terakhir berbicara mengenai swab test nih ya dokter. Nah, untuk swab test itu sendiri, prosedurnya itu seperti apa? Oke, kalau swab test, jadi diambil diaannya itu dari tenggorokan atau dari hidung. Jadi ada seperti kayak cotton bud gitu ya, tapi panjang untuk ngambil, dimasukin ke hidung, kemudian diusap, diambil usapan di hidungnya atau di tenggorokan. Nah, kemudian sampelnya itu nanti disimpan di satu tabung, di tabungnya itu nanti baru diperiksa di laboratorium gitu. Itu pemeriksaannya pakai TCR atau PCR ya.
gitu. Mungkin sekalian bahas tentang TCM sama PCR itu bedanya apa. Jadi TCM atau tes cepat molekuler itu prinsipnya yang tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, dengan mencari antigen gitu. Oke. Kalau yang TCM ini hasilnya lebih cepat sih, sekitar 4-6 jam itu hasil bisa keluar gitu. Tapi nanti sampelnya cuman kesimpulannya present atau absent dari antigennya, dari virusnya itu ada atau nggak ada gitu. Nah, kalau PCR itu sebenarnya metode yang lebih kompleks lagi. Jadi metodenya itu untuk peneliti, selain bisa detect ada atau nggak ada, dia juga bisa memproses DNA-nya tuh untuk hal-hal lain lah gitu. Misalnya kayak di Eijkman kan kemarin baru berita tuh bahwa Indonesia udah nemuin strain baru dari virusnya, ada 3 strain di Indonesia, itu kan, untuk didaftarin ke data luar negeri. Nah, ntar hasil dari strain, maksudnya jenis ya, jenis virusnya gitu. Kayak rambutnya si virus di Indonesia itu apa sih? Rambutnya keriting kah? Rambutnya gelombang, warnanya coklat, warnanya putih gitu-gitu. Itu namanya strain. Jadi virusnya sama tapi ada karakter yang beda-beda. Itu nanti berguna untuk develop vaksinnya, develop mungkin obat kalau misalnya ada antivirus, khususnya untuk vaksin ya, untuk vaksinnya gitu. PCR agak lebih lama, harus butuh tenaga ahli yang lebih kompeten juga, makanya memang agak-agak susah sih untuk dilakukan gitu. Oke, karena memang harus ada tenaga ahli yang memang khusus ya dokternya. Yes. Oke. Nah, untuk swab test tadi kan dimasukkan alat itu ke hidung atau ke bagian paru-paru dan lain-lain gitu ya dokter. Sebenarnya ada dampaknya nggak sih? Karena saya aja sendiri mungkin ngebayanginnya kayak serem banget gitu loh. Sebenarnya ada dampaknya nggak itu dokter kalau kita memasukkan alat dan kayak gitu? Sebenarnya sih tergantung teknik kolektor sampelnya ya. Jadi pemeriksaannya gitu. Kalau tekniknya si kolektor sampelnya jago ya paling nggak enak dikit, sakit atau paling mual gitu. Cuma kalau misalnya dia terlalu kasar ya bisa luka gitu. Tapi nggak ada efek samping yang berat kok dari pemeriksaan itu. Oke. Karena kan dimasukin tangkai gitu ya, terus diusap-usap gitu kan pasti mual atau sakit. Betul. Itu aja sih. Oke. Nah, untuk pasien yang sudah terinfeksi corona nih dokter, atau positif nih ya, setelah dia sembuh gitu dokter, dinyatakan negatif misalnya. Kemudian dia harus melakukan swab test lagi ya? Iya. Itu kira-kira harus berapa kali dokter sampai benar-benar dinyatakan bahwa pasien ini sudah sembuh? Jadi kalau di kriteria sembuh itu adalah diperiksa swab test 2 kali dalam jeda waktu paling tidak 24 jam. Dan dua-duanya hasilnya negatif. Gitu. Dalam jeda waktunya 24 jam? Iya, dalam jangka waktu 24 jam. Hasilnya negatif dengan gejala yang juga udah nggak ada. Gitu. Oke, jadi 2 kali ya dokter ya, baru kemudian hasilnya negatif. Oke. Nah, mungkin ini aja sharing ya biar lebih paham tentang gimana sih cara kita dokter tuh mendiagnosis nih orang pasien sakit COVID-19 atau enggak, kemudian udah bisa pulang atau udah sembuh atau belum gitu ya. Jadi untuk COVID-19 ini diagnosisnya itu perlu multiple data, nggak bisa satu data doang. Tuh. Oke, jadi tadi sebenarnya topik hari ini ngebahas sama Cynthia ngebahas tentang rapid test-nya gitu kan. Tapi sebenarnya diagnostic study atau gimana cara kita diagnosis itu lebih kompleks dari cuma ada rapid test doang gitu. Kita butuh multiple data. Yang pertama, dia punya gejala atau enggak gitu. Kemudian dia ada riwayat kontak atau enggak, atau riwayat dari luar negeri atau enggak. Kemudian dari gejala sama riwayat, dia punya pemeriksaan lab yang mendukung atau enggak. Jadi lab darah tuh yang cek darah rutin itu juga harus dicek gitu. Cek darah rutin dia ada ke arah sana atau enggak gitu. Kemudian setelah cek darah rutin dia harus ronsen juga, bukan ronsen sih, yang paling bagus tuh CT scan toraks gitu. Jadi dia dilakukan cek di radiologi namanya, di CT scan toraksnya ada gambaran pneumonia atau enggak, atau namanya ground glass opacity. Jadi pokoknya ada kelainan yang mengarah ke COVID-19 atau enggak. Itu udah 4 data. Dari setelah 4 data baru kita cek antibody sama PCR-nya gitu. Oke, nah kalau tadi nanya, ini kalau pasien udah sembuh, udah boleh pulang atau belum?
itu selain dari swab-nya, itu juga dilihat dari tadi semua sih. Gejalanya masih ada atau enggak, laboratoriumnya udah normal atau belum. Kemudian parunya di CT scan udah normal atau belum. Di PCR 2 kali udah negatif, itu baru bisa pulang. Jadinya memang nggak bisa satu-satu datanya. Oke. Harus Berarti dilihat benar-benar banyak semua. sekali ya diagnosanya dari berbagai macam hal baru kemudian dia dinyatakan positif atau boleh pulang. Iya, betul. Oke. Untuk dokter Yudhistira sendiri udah pernah menangani pasien COVID kah? Sudah pernah ketemu PDP sih. Kalau yang positif belum pernah periksa, tapi kalau yang PDP sudah. Oke. Itu yang pasien dalam pengawasan ya, di RSCM. Oke, nah kemudian dokter, apa nih pesannya buat masyarakat atau sahabat Eljon yang ada di rumah sekarang supaya kita terhindar dari adanya COVID-19 ini dan juga mungkin bagaimana menjaga imun tubuh kita supaya terhindar dari COVID-19? Oke, sebelum sampai pesan-pesan mungkin update sedikit kali ya. Di Indonesia itu juga sekarang lagi banyak juga nih update tentang pelayanan kesehatan terkait COVID-19. Terutama buat yang hubungannya tentang diagnosis ini ya, tentang diagnosis. Nah, kalau jadi ada nih berita tanggal berapa nih? Tanggal 8 April, katanya BUMN beli alat PCR yang kapasitasnya bisa cek 10.000 tes per hari, gitu kan. Nah, ya udah itu sudah aja bisa segera dipakai karena tanggal 8 April tuh udah hampir sebulan yang lalu. Iya, tapi ya, sekarang kasusnya belum. Iya, tapi tesnya belum puluhan ribu tuh. Ya kan? Gitu. Nah, ini kalau misalnya tes ini udah keluar, udah bisa dipakai, mudah-mudahan bisa mempercepat pelayanan di Indonesia. Karena kan kalau kita lihat datanya, kan gampang tuh setiap sore kan juru bicara Kemenkes kan juga ngomong ya, update terus data COVID-19 ini yang berapa, yang ODP berapa, PDP berapa gitu. Sekarang PDP bisa udah lebih dari 20.000 dan PDP udah lebih dari 20.000 dan ODP-nya udah lebih dari 100.000 ya. Kalau nggak salah udah sampai 200.000. Jadinya kalau bisa segera mungkin ODP sama PDP ini kita pastiin mereka itu positif atau enggak gitu. Ya kan, jangan sampai mereka udah keburu sembuh atau bahkan udah keburu meninggal tapi belum juga diperiksa swab-nya. Gitu ya dokter, kalau dia ternyata positif. Iya, betul. Terus sebenarnya juga udah ada tuh updates dari WHO. WHO itu udah ngasih rekomendasi kalau pasien-pasien yang meninggal dengan kecurigaan ke arah COVID-19 itu dihitung sebagai kematian akibat COVID-19 gitu. Dimana belum diterapin juga kan sebenarnya di Indonesia ya, terutama kita di negara kita, yang PDP meninggal, yang kemungkinan ke arah COVID-19 meninggal karena belum dipositifkan atau belum dinegatifkan, akhirnya nggak dihitung. Padahal WHO juga udah ngasih rekomendasi. Nah, jadi itu sebenarnya pentingnya. Kasus ya dokter sebenarnya. Iya, makanya itu Pak, pentingnya diagnosis di Indonesia itu dikejar lah gitu. Kejar. Nah, untuk apa namanya, dari mungkin sekitar sebulan yang lalu kali ya, awal-awal COVID-19 ini muncul dan mulai ramai di Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru itu kan juga udah bilang sebenarnya kenapa kita itu perbanyak TCM-nya gitu, tes cepat molekuler instead of rapid test-nya gitu. Karena rapid test tadi kan kemarin ada berita update nggak? Dia bilang 96% hasil rapid test di Jakarta negatif hasilnya. Iya, udah baca dong. Ya, nah itu kan sebenarnya kan yang diperiksa doang ya, bukan 96% warga Indonesia, warga Jakarta udah dicek ya, itu kan harus dikelirin dulu. Jadi dari 80.000 itu ternyata yang positif cuma 4% gitu. Nah, itu perlu kalau menurut saya pribadi sih perlu dikaji tuh. Kita sayang banget tuh ada 96.000 kit yang udah dipakai, hasilnya negatif semua. Jadi kayak nggak kepake gitu kan ujung-ujungnya, 96.000 udah dibayar, udah dibeli, tapi hasilnya negatif. Artinya pemeriksaan rapid test-nya salah target atau kurang tepat targetnya gitu. Nah, dari yang negatif juga bisa jadi negatifnya negatif palsu gitu. Orang dicekin yang tadi Cynthia cerita, rapid test-nya dilakukan secara drive-thru gitu ya. Tapi saya nggak tahu, tapi mungkin screening pasiennya nggak tepat gitu. Misalnya dia belum 10 hari nih gejala udah dicek, ya bisa aja negatif gitu kan.
Akhirnya studi surveinya nggak pas, nggak tepat sasaran, 96% negatif tuh gimana ya? Jadi kayak sayang banget. Satu rapid test harganya berapa sih kalau di online gitu? Apalagi dikalikan dengan 90.000 ya, dokter. Kan Iya, lumayan. makanya 70.000 hasilnya negatif. Yang kalau negatif semua kan. Gitu. Nah, terus tes cepat molekuler. Terus ada lagi nih di Bali, Buleleng ya, atau pokoknya dari task force itu dari BPPT, dia kemarin di Instagramnya juga baru publish tuh. Mereka lagi mengembangkan RDT yang kit yang antigen, namanya microchip. Nanti ditampilin aja. Nah, ini microchip ini dia klaim punya sensitivitas lebih bagus dibandingkan yang udah dipakai sekarang. Kenapa? Karena RDT kit yang diproduksi dalam negeri ini, dia cek antigennya sih. Jadi bukan cek antibodinya, tapi mau cari penjahatnya langsung. Oke, Gitu kan. langsung ke antigen ya berarti Secara ya? konsep kan lebih bagus kan? Iya, gitu. Ya mudah-mudahan aja cepet terlaksana dan bisa digunakan gitu. Oke. Terus ya memang sih paling pesannya, diagnosis COVID-19 ini memang kan ini barang baru ya. Kita harus pahami bahwa COVID-19 ini barang baru gitu. Belum pernah ada yang ketemu nih. Mungkin orang yang sudah pernah ketemu pandemik 100 tahun yang lalu, namanya Spanish flu, dan ketemu lagi pandemik COVID-19, itu segelintir orang doang yang umurnya udah lebih dari 100 tahun berarti. Sisanya kita anak-anak baru semua lah sama pandemi, belum pernah ketemu. Itu jadinya memang diagnosisnya pun masih challenging, dan kita untuk diagnosis COVID-19 nggak bisa pakai satu modalitas, nggak bisa cuma pakai PCR, nggak bisa cuma pakai swab ataupun cuma pakai antibody, rapid test. Tapi tadi yang sudah saya jelaskan, kita dokter mendiagnosis itu multiple data. Kita butuh banyak data dari gejala, dari riwayat, hasil lab, hasil CT scan, sama hasil pemeriksaan antibody ataupun hasil swab. Gitu. Oke, terus ya memang 85% pasien itu gejalanya itu ringan sedang gitu. Bahkan 20% itu emang nggak ada gejalanya. Jadi pada intinya sih jangan membuat diri sendiri itu panik gitu ya. Don't be anxious tentang saya sakit apa saya nggak sakit gitu. Oke, prinsipnya pun dia terinfeksi, bisa kemungkinan dia nggak ada gejala. Oke, kalau terinfeksi apalagi yang masih muda, itu kemungkinan besar ringan sedang gitu ya. Kemungkinan besar ringan sedang. Jadi paling penting tetap kita cegah penularannya atau transmisi dari virusnya sebisa mungkin, semasif mungkin dengan cara ya itu social distancing, apapun hasil rapid test kalau misalnya kalian tetap mau cek gitu, mau cek hasilnya positif, hasilnya negatif pun tetap social distancing. Nggak bisa jadi justifikasi setelah rapid test 2 kali karena beli online jadinya kita bisa keluyuran kemana-mana. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Dr. Yudhistira sudah menemani di Eljon Medical Forum selama 1 jam. Sama-sama, Cynthia. Semoga sehat selalu dan sehat selalu ketika bertugas ya dokter. Thank you. Oke. Nah itu dia sahabat Eljon, sudah 1 jam saya dan Dr. Yudhistira menemani Anda semua di rumah. Semoga semuanya bermanfaat ya apa yang telah dijelaskan oleh Dr. Yudhistira mengenai rapid test. Yang tadi sebenarnya sudah jelas banget dan pastinya ini sangat bermanfaat untuk kalian di rumah yang belum banyak mengetahui sebenarnya apa sih rapid test itu sendiri. Nah, sini sudah berada di akhir program. Saya Cynthia Kusumarani dan Dr. Yudhistira pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.